Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ayatullah Maulidi, merupakan mahasiswa Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan standar asesmen menurut beberapa ahli. Baik, sebelumnya pengertian asesmen adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penginterpretasian informasi atau data yang berkaitan dengan objek atau dengan suatu objek yang diteliti untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan hasil. Lalu, asesmen digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berhubungan dengan siswa, kurikulum, program pembelajaran, serta kebijakan pendidikan, dan lain-lain. Dalam konteks penelitian, asesmen melibatkan berbagai metode dan alat untuk menilai suatu proses dan hasil secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh suatu data. Baik, dilanjut slide selanjutnya ada objektivitas teori. Yang pertama, teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa sesuatu membangkitkan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Asesmen dari perspektif konstruktivisme tidak hanya mengukur apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana mereka membangun pengetahuan tersebut dan bagaimana mereka dapat mengaplikasikannya dalam konteks yang berbeda, seperti contoh membuat model terarium ekosistem. Contoh kegiatan, siswa diminta merancang dan membangun terarium mini yang stabil. Mereka kemudian harus membuat jurnal harian sebagai refleksi yang mencatat perubahan, masalah, dan solusi yang mereka lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dalam terarium tersebut. Lalu seperti ada pembuatan peta konsep lanjutan, seperti contoh setelah mempelajari dampak perubahan iklim, siswa diminta membuat peta konsep yang menghubungkan istilah-istilah ilmiah, misalnya efek rumah kaca, kenaikan permukaan air laut, penyerapan karbon, dengan solusi kebijakan, misalnya ada pajak karbon atau energi terbarukan, dan harus ada dampak sosial ekonomi seperti migrasi, kerawanan pangan, dan perubahan ekosistem yang telah terjadi atau perubahan ya itulah. Lalu ada teori belajar sosial nih dari Albert Bandura. Pada tahun 1977 beliau menyatakan bahwa belajar terjadi melalui observasi, imitasi, dan pemodelan. Dalam konteks asesmen, observasi terhadap satu objek dan kemampuan mereka untuk menjelaskan pemikiran mereka kepada orang lain menjadi penting untuk mendapatkan satu hasil yang konkret, seperti contoh observasi model. Dengan contoh, siswa A diminta menyelesaikan soal matematika yang kompleks sambil berbicara keras tentang setiap langkah yang diambil sebagai model bagi siswa B, atau dapat seperti eksplanasi dan hasil konkret, yaitu guru mengasesmen kemampuan siswa B menyelesaikan soal, serta kemampuan siswa A untuk menjelaskan prosedur pemecahan masalah secara jelas dan terstruktur. Nilai diberikan tidak hanya pada akhir jawaban, tapi pada penjelasan mereka tentang mengapa mereka memilih langkah-langkah tersebut. Lalu memasuki komponen asesmen, yaitu yang pertama ada komponen konten. Adalah asesmen harus mengukur aspek-aspek yang relevan dari domain yang dinilai, misalnya kompetensi literasi dan numerisasi dalam konteks pendidikan. Ini mencakup materi atau kompetensi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu ada komponen proses kognitif. Asesmen harus mengukur tingkatan kognitif yang berbeda, mulai dari pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, sintesis, hingga kreativitas sesuai dengan kemampuan berpikir yang diinginkan. Lalu ada komponen konteks. Soal atau instrumen asesmen harus ditempatkan dalam konteks yang relevan dan nyata agar hasil asesmen mencerminkan kemampuan peserta dalam situasi sesungguhnya. Lalu ada prinsip validitas. Asesmen harus valid, yaitu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, termasuk validitas isi dan konstruk. Lalu ada prinsip reliabilitas. Hasil asesmen harus konsisten dan dapat dipercaya jika dilakukan berulang dalam kondisi yang sama. Lalu yang terakhir ada prinsip keadilan dan kepraktisan. Asesmen harus adil bagi semua peserta dan praktis dilaksanakannya. Oke, dilanjut ada kajian Unity of Science, yaitu merupakan salah satu ciri khas yang ada di Universitas Islam Negeri Wali Songo. Dari sini saya akan mengambil Al-Quran dan hadis dengan beberapa pengkajian mengenai asesmen. Salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 155. Izinkan saya untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin
Artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ayat tersebut mengajarkan bahwa cobaan hidup adalah asesmen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kriteria utama kesabaran yang menguji ketahanan kita di berbagai aspek untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Dengan asesmennya, contoh asesmen dari sini dari ketakutan hingga kehilangan. Lalu dilanjut ada macam asesmen, yaitu saya membagi dua. Yang pertama formatif. Asesmen formatif adalah proses berkelanjutan yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik. Menurut Black dan William pada tahun 1998. Contohnya diskusi kelas, tugas kelompok, presentasi, atau umpan balik tertulis pada draft tugas. Lalu dilanjut ada asesmen sumatif, dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Contohnya ujian akhir semester, proyek akhir, atau ujian nasional. Oke, selanjutnya ada siklus asesmen. Yang pertama tentunya valid. Bagaimana kita ingin mengasesmen kalau tidak ada valid? Kita tidak mempunyai validitas atau kevalitan dalam asesmen kita. Lalu ada objektif, tentunya kita sebagai orang yang mengasesmen harus memiliki jiwa yang objektif untuk mendapatkan suatu hal yang kita ingini atau suatu hal yang kita teliti. Lalu ada adil, kita sebagai pembuat asesmen itu harus adil ya tentunya agar tidak ada yang tersakiti. Nah, lalu ada yang terpadu, kita harus sesuai dengan format-format yang ada. Lalu ada ya yang selanjutnya ada terbuka, berkesinambungan, hingga beracuan kriteria, hingga akuntabel. Nah, rangkaian proses yang telah terjadi dalam asesmen akan menjadi penguat bagi asesmen itu sendiri. Itu menurut Putri MA pada tahun 2025. Asesmen bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai landasan untuk mengembangkan hubungan pertolongan yang sukses. Dalam pengertian ini, standar dalam asesmen sangat perlu diperhatikan. Lalu dilanjut, ini referensi yang saya gunakan. Dan terima kasih. Saya Ayatullah Maulidi sebagai presentasi hari ini ingin menutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.